Halo sobat investor, jumpa lagi dengan saya Saham Terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan coba melakukan review ya saham IPO. Ini PT Multitrend Indo Tbk atau disingkat kode emitennya adalah BABY. Apakah ini menarik dan layak beli? Kita simak ya rekan investor semua. Seperti biasa, konten ini hanya berupa informasi umum dan pendapat pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Oke, kita akan mulai dengan pendahuluan, profil perusahaan, lalu kinerja keuangan, valuasi saham, dan kesimpulan. Sebelum itu, sobat investor, subscribe dan like serta komen channel ini agar tumbuh terus. Oke, kita dahului dengan pendahuluan ya. Jadi ini informasi tentang saham yang ditawarkan, ada sebanyak 600 juta saham, sekitar 21,28% ya untuk masyarakat, dengan nominal 250 hingga 266 rupiah. Ini penawaran awal sudah ditawarkan di sekuritas, cek sendiri ya, ada tanggal 14 sampai 22 kalau saya tidak salah. Jadi sudah mulai masuk ke penawaran awal. Jadi perusahaan juga dengan ini menerbitkan sebanyaknya 1,4 miliar saham biasa dalam rangka pelaksanaan CB kepada blooming year ya. Jadi perusahaan yang sebelumnya mereka sudah menerbitkan obligasi. Bagaimana dengan prospeknya? Sehubungan dengan pemulihan ekonomi dunia dan Indonesia yang positif, jadi perseroan memandang masih terdapat potensi yang tinggi untuk perseroan berkembang di industri ini. Jadi ditargetkan CAGR-nya 17,7% dalam 5 tahun mendatang. Perusahaan sejak di tahun 2022 ini tumbuh penjualannya 25,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi rencana perseroan melakukan IPO untuk dapat memperkuat modal mereka ya. Ini ukuran pasar pakaian bayi secara global ini diproyeksikan mencapai CAGR 4,2% dari 2019 sampai 2027. Kita akan tumbuh sebesar 4,2%. Makanya dari sini prospek kedepannya cukup bagus ya untuk industri ini. Ini struktur pemegang modalnya ya. Jadi setelah pelaksanaan konversi CB ini kita lihat sebelah kanan aja ya. Jadi masyarakat ini 600 juta atau 21,24%, ini blooming year 1,4 miliar atau 50,35%. Kemudian yang PT Kanmor Retail Indo ini 25,53%. Ini saham yang ditawarkan 250 sampai 266 rupiah. Nanti penawaran umumnya dimulai 31 Agustus sampai 5 September ya, sobat investor semua. Jika tertarik, rencana yang akan digunakan dananya ini 18,23%-nya untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal. Mereka akan buka 15 toko lagi di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Jogja. Dan juga nanti untuk deposit sewa toko kepada pihak ketiga ya. Terus yang sisanya lagi 81%-nya ini dalam bentuk modal kerja, pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, yaitu gaji karyawan, pembelian persediaan, periklanan, dan lain-lain. Ini resiko utama ini persaingan usaha, kemudian resiko usaha yang bersifat material nih ya, terkait daya beli, lokasi toko ya, pemilihannya, distribusi logistik, SDM-nya, likuiditas, dan lain-lain. Ada juga resiko umum nih bersifat makro ya, global, bencana alam, terus lagi undang-undang, hukum. Kemudian resiko bagi investor ini resikonya tidak liquid ya saham ini yang ditawarkan pada penawaran umum perdana ya, karena masih awal. Oke, untuk fluktuasi harga saham perseroan juga dan juga kebijakan dividen. Kita lihat dari kebijakan dividennya ini setelah pembukuan 31 Desember berakhir 2023 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya 25% dari laba bersih ya, seperti itu. Kita lihat profil perusahaannya. Jadi teman-teman bisa unduh sendiri prospektusnya di IDX ya, webnya Bursa Efek Indonesia, ada prospektusnya BABY. Di situ bisa teman-teman baca sendiri, ada 100-an halaman kalau saya tidak salah, cukup banyak ya. Sejarah singkatnya berdiri di tahun 2005 dengan nama PT
Multitrend Indo, yang dibentuk sebagai anak perusahaan retail Kanmo Group. Jadi pertama membuka Mother Care tokonya itu ya di Mall Taman Anggrek. Kemudian pada tahun 2028 buka lagi di Place Mall Jakarta. Kemudian 2029 ada Ginger Snap ya, di merek fashion anak terkemuka dari Filipina. 2013 ini memperkenalkan merek Justice untuk anak perempuan 12 hingga 17 tahun dan meluncurkan platform e-commerce Mother Care. Kemudian 2016 ini mereka mulai ada di Soekarno-Hatta ya, mengoperasikan 20 toko. 2017 ini meluncurkan Willio, toko alas kaki. 2017 meluncurkan Travel Gallery di Soekarno-Hatta lagi. 2018 mencapai tonggak sejarah 100 toko. Nah, Justice kemudian meluncurkan Shop Justice ya, pada tahun 2018. Pada tahun 2020 mereka meluncurkan akses belanja ELC online 24 jam 7 hari. Tahun 2021 meluncurkan platform e-commerce theentertainer.co.id, toko mainan untuk setiap anak. Dan seterusnya ya. 2022 mereka meluncurkan Eversince, merek unggulan Kanmo dalam kategori perawatan kulit dan kecantikan untuk anak remaja. Nah, ini kegiatan usahanya ini retail fashion dan aksesori bayi dan remaja awal. Ini ada 118 gerai ya tahun 2022. Per November 2022 ada 118 gerai. Nah, ini kegiatannya jadi memasok secara global dari luar juga dan juga dari dalam negeri, disimpan di gudang kemudian didistribusikan ke toko retail secara offline, ke toko online-nya ya, ataupun ke distribusi pedagang grosir dan eceran. Ini distribusi channelnya baik offline, online maupun distribusi ya. Ada Mother Care mereknya, Justice, ada Learning Center, Ginger Snap, Travel Retail, Willio, Kanmo Airport ya. Kita lihat banyak brand-brandnya juga. Oke, untuk tata kelola perusahaan teman-teman bisa cek sendiri di webnya ya, www.kanmomultitrend.id. Ini bisa membaca sendiri bagaimana tata kelola perusahaannya dan juga direksi-direksinya, komisarisnya dan lain sebagainya bisa dicek sendiri ya, kiprah dan sepak terjang mereka, latar belakang mereka. Anak perusahaan mereka ada Kanmo Multi Gemilang, Kanmo Garmen Indo, dan Kanmo Retail Gemilang nih beroperasi, pendiriannya 2021 dan 2022 ya. Ada yang sudah beroperasi, ada yang belum. Komposisi karyawan mereka ada tahun 2023 ini naik ya dari 1.400 ke 1.591. Ini daerahnya Jakarta dan Bogor. Persaingan usaha ini yang dilihat di sini ya, merek Jarakit, Giordano Junior, Oskos Begos, Uniqlo. Kita lihat kinerja keuangan mereka ya. Ini aset saham baby yang biru ini aset lancar, dan ini aset tidak lancar yang orange. Kita lihat aset lancarnya naik ya, secara umum juga naik nih dari 2020 sampai 2022. Ini kenaikannya kalau 2020 ke 2021 ini peningkatan disebabkan akibat piutang usaha kepada pihak berelasi. Kemudian tahun 2021 ke 2022 nih peningkatan kas akibat adanya obligasi kepada Blooming Year tadi ya, yang tadi dapat saham 50% tadi. Kemudian tahun 2023 ke 2022 terjadi penurunan di sini ya, penurunan aset ini karena membagikan dividen. Kemudian liabilitas, ini kita lihat liabilitas jangka pendek yang biru ini naik terus turun, yang oranye ini naik terus turun ya, dan stabil di sini. Yang ini adalah liabilitas jangka panjang. Ekuitasnya tadi turun kemudian naik ya, bagus di sini terus turun sedikit. Kita lihat liabilitasnya untuk ini naik. Kenapa jadi naik? Ini akibat pinjaman bank ya sebesar 96 miliar. Kemudian dari 2021 ke 2022 ini pinjaman bank semuanya dilunasin. Turun mereka di sini utangnya. Dari 2023 ke 2022 juga turun utang jangka pendek karena mereka membayarkan dividen ke pihak berelasi. Nah, ini terus ekuitas ini tahun 2021 ke 2020 ini penurunan disebabkan akibat saldo ya, penurunan laba. Jadi memang ini penurunan laba akibat Covid. Kemudian 2021 ke 2022 ada peningkatan akibat mereka dapat obligasi tadi ya sebesar 355 M.
Dan ini juga mengalami penurunan di sini akibat penurunan penjualan saldo labanya. Kita lihat laba rugi saham baby ini untuk penjualan ini meningkat dari 2020 naik 2021 naik 2022 ya. Laba kotor juga naik. Terus laba bersih ini dari negatif naik ya ke positif sampai 59 miliar. Nah, secara year on year juga ini terjadi peningkatan ya di bulan Februari dari 129 ke 162. Laba kotor naik dari 61 miliar ke 74 miliar. Terus laba tahun berjalan naik dari minus 15 ke minus 5 ya. Nah, pada saat minus ini bulan Februari 2022 mereka mencatat untung bersih 59 miliar. Bagaimana dengan tahun 2023 ya, yang notabene sampai sini lebih bagus ya secara penjualan. Apakah akan lebih bagus juga nanti di akhir tahun? Harusnya seperti itu ya, kita lihat. Terus rasio keuangan ini kita lihat untuk utang memang dari sini kan masih di bawah 1 ya rasio current rasionya. Kemudian bagus ini sampai di sini dari lebih dari 1 nih, udah 2. Jadi kemampuan kas membayar utang jangka pendeknya itu bagus ya, dari kurang dari 1 menjadi lebih dari 1. DER-nya dari 4,5 naik jadi 9, kemudian mereka dapat suntikan dana tadi, kemudian untuk bayar utang-utangnya jadi di bawah 1, bagus ini. ROE-nya dari minus 44 terus minus 55 akibat penjualan yang ini ya yang kurang bagus, terus mereka meningkat ke sini ROE-nya jadi 15%. Di sini masih minus 4,1%, tapi kita lihat tadi historinya di Februari mereka juga minus lebih jelek daripada ini. Nah, harusnya ini kalau memang penjualan mereka bagus ya, kinerja mereka bagus, ROE-nya harusnya bisa lebih dari 15%. Kita lihat ini mereka pendapatan mereka dari mana aja nih, dari Jakarta, dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan ya. Jakarta yang paling banyak ini dengan laba brutonya 52 M, Bali 14 M, Sumatera 4 M, Sulawesi 2 M, Kalimantan 680 juta. Nah, ini pendapatan mereka ya, ini dalam tahun 2022 meningkat ya dari 74 laba bruto, maksudnya dari 61 meningkat ke 74. Ini pendapatan secara total di tahun 2022 mereka laba brutonya 457 miliar. Kita lihat valuasi baby ini ya. Jadi dengan harga Rp250 dan jumlah saham 2,8 miliar. Ini EPS-nya memang negatif ya, tapi di tahun 2022 kita lihat ini positif Rp21,2 per lembarnya. Dengan per 11,8 kali, PBV 1,8 memberikan bagian dividen di akhir 2022. Jadi ini kalau kita lihat proyeksinya kemungkinan di tahun 2023 ya seperti ini ya. Jadi valuasi sahamnya dengan ROE yang bisa dipertahankan di 15 atau 20%, jadi valuasi PBV segini ini menurut saya masih wajar dengan harga segitu, tidak murah dan juga tidak terlalu mahal. Jadi sobat investor bisa pertimbangkan lagi seperti apa dalam mengambil keputusannya, dilakukan analisa lebih detail lagi ya. Jadi ini konten ini hanya bersifat umum untuk membantu sobat investor semua. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bisnis ini secara prospek masih bagus ya, masih bertumbuh. Jadi kemungkinan secara global tumbuh 4,2%. Perusahaan juga menargetkan di 17%-an ya untuk, dan penjualan mereka naik 25%. Ini membuktikan kinerja mereka bagus di tahun 2022 kemarin dan juga mulai bagus di tahun 2023. Terus secara valuasi ini kita lihat ini masih wajar ya kalau ROE-nya 15-20%. Nah, ini teman-teman bisa browsing lagi, baca lagi produknya, baca lagi prospektusnya dengan teliti. Jika memang ini prospek kedepannya, teman-teman bisa mulai koleksi. Jadi ada resiko juga nanti saham ini tidak liquid ya, penawar perdananya. Dan juga secara kinerja dia bagus ya, tadi ROE-nya juga bagus, terus utangnya juga menurun ya, asetnya juga mulai bagus. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat.
sobat investor pertimbangkan lagi dengan matang sebelum membeli. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam cuan.